Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Isa Zahra dari jurusan Pendidikan Fisika Untirta 2018. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum lanjut ke penjelasan yang lebih lanjut, kita mari sama-sama menyimak cuplikan berikut ini. Nanti kalian pelajari saja ya. Terus ada pengertian muka gelombang, nasional gelombang. Nah, ada We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all before? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. So I wanna know what kind of dress you're wearing tonight. If she's holding on to you so tight, the way I did before. Oh, kalian kurang paham ya? Kalian nanti bisa di rumah pelajari sendiri, kalian bisa membuka internet, bisa membuka YouTube, kalian bisa pelajari dengan sendiri ya. Kita harus lanjut ke bab selanjutnya. Ada yang di sini, kalau mendengar dan melihat ngomongnya We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you from. Jadi setelah tadi kita melihat cuplikan videonya itu salah satu tentang permasalahan yang ada di pendidikan, di mana seorang guru itu hanya mementingkan materi dibandingkan pemahaman seorang siswa. Ini benar-benar permasalahan yang sangat serius karena banyak guru yang mementingkan materi, banyak guru yang mengejar materi untuk menghabiskan satu buku untuk satu semester hanya untuk mengejar materi tanpa tahu si siswa itu paham atau tidak gitu. Nah, karena pendidikan ini sendiri itu adalah untuk memajukan suatu bangsa. Kalau misalkan murid aja tidak paham gitu kan, gimana mau memajukan suatu bangsa? Salah satu proses pendidikan ini sendiri adalah seorang guru. Kalau si gurunya hanya memberikan materi tanpa tahu dia pemahaman kepada siswa, dia bakal bingung. Karena menurut Sutayanto, itu adalah dimana seorang guru itu membawa seorang murid dari gelap gulita, dari yang tidak tahu apa-apa menjadi terang benderang, atau dia jadi tahu segala macam, dari tahu dia cara menulis, cara membaca, alfabet, dan lain-lainnya, sampai dia menjadi tokoh besar. Itu dimana peran guru sangat penting. Kalau misalkan gurunya hanya memberikan materi tanpa pemahaman, kita pun sebagai murid bingung harus apa ke depannya. Banyak banget yang nanya kalau mau lulus jadi apa. Sedangkan kalau di kelas aja guru hanya memberikan materi gitu kan, kayak sehari 5 bab, sehari 7 gitu. Itu karena gurunya jarang masuk, biasanya jarang masuk, terus jarang masuk ke kelasnya tuh telat, jadi berakibat ke situ, dimana hanya mengejar materi. Biasanya seorang guru mengejar materi karena dia ini kayak dituntut gitu, kayak harus selesai karena takutnya nanti pas ujian keluar dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu salah besar, soalnya si anak kalau misalkan dikasih banyak materi juga dia bakal pusing sendiri, bakal ngerjainnya juga bakal susah, ngerjain soal ulangan gitu kan, kayak UN dan segala macam, itu dia bakal susah sendiri gitu. Nah, dan menurut aku sendiri ini benar-benar harus dihilangkan karena berakibat ke masa yang akan datang gitu. Mungkin banyak banget yang bilang kalau misalkan guru hanya memberi materi, kita yang harus belajar sendiri gitu kan ya. Nah, menurut aku sendiri kalau misalkan gitu itu gak efisien, karena gak semua murid itu bisa belajar sendiri, gak semua murid itu bisa belajar otodidak, gak semua murid itu ber-IQ atas gitu. Banyak yang gak paham
Terus banyak yang kalau mau nanya itu biasanya malu gitu kan. Nah, kalau misalkan karena dengan kemajuan teknologi banyak yang menyarankan untuk belajar dengan cara di internet dan sebagainya, itu kan nggak semua orang bisa memahami langsung gitu, karena gimana pun harus melibatkan seorang guru. Jadi menurut aku ibarat kayak misalkan sebuah gelas dan teko, kalau misalkan seorang murid diberi materi tanpa adanya penjeda yaitu pemahaman, si anak bakal bakal susah, bakal dia cuman kayak tahu sekilas tanpa tahu adanya pengertian gitu. Jadi kalau misalkan kita lebih ke materi, itu murid itu bakal bingung ke depannya dia bakal ngapain. Jadi menurut aku lebih baik sedikit gitu, maksudnya materi tapi pemahaman siswa itu benar-benar paham, karena kalau misalkan siswa itu paham dia bakal bisa terusnya gitu. Kalau misalkan cuman materi kayak dia tahu nih tengah nih gitu, dia tahu nih misalkan ngerti di bab tengah-tengah gitu, tapi pas di bab awal nggak ngerti gitu kan, itu sama aja kayak apa sih gitu kan, kayak bingung harus ngapain. Jadi yuk sama-sama kita ubah gitu ya, untuk calon guru semuanya kita jangan pernah ada kayak mengejar materi gitu, walaupun emang kayak kepala sekolah tuh kayak nyuruh harus misalkan anak umur itu harus bisa, tapi kita sebagai guru harus memahami semua anak itu nggak sama dan pola pikir seorang anak itu beda-beda. Jadi kita harus bisa mengerti seorang anak itu dan jangan terlalu memberikan materi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 멈춘 시간 속 잠든